Bismillah. Assalamualaikum. Pertemuan 9 tentang deteksi tepi. Jadi, deteksi tepi ini adalah maksudnya mendeteksi objek. Jadi, tepi dari objek sehingga bisa kelihatan objeknya. Nah, deteksi tepi ini itu bermanfaat dalam proses pengolahan citra, misalkan untuk mendeteksi objek atau pengenalan objek. Misalkan kita mau melakukan penelitian tentang pengenalan objek gitu ya. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian tentang pengenalan objek, itu biasanya yang dilakukan adalah pertama kita mengekstraksi ciri, yang kedua adalah kita melakukan segmentasi, yang ketiga adalah kita melakukan klasifikasi. Nah, mungkin di sini muncul pertanyaan, maksudnya pengenalan objek, misalkan situ ada objek buku, ya udah, terus setelah diketahui buku, terus mau ngapain? Nah, biasanya kalau dalam penelitian ya lebih dari sekedar itu ya, seperti misalkan penelitian untuk mengenali objek. Kan misalkan ada 4 jenis bunga, bunga daisy, bunga dandelion, bunga coltsfoot misalkan. Itu kan 3 bunga yang mirip gitu. Terus misalkan kita punya citra bunga, nah yang mirip salah satu dari 3 jenis bunga tadi. Nah, ini sebenarnya bunga yang mana sih tepatnya? Dandelion, coltsfoot, atau daisy gitu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan pengenalan yang tepat, nah ini yang disebut dengan mengklasifikasi sebuah citra. Ini termasuk dalam bunga daisy, bunga coltsfoot, atau bunga dandelion. Nah, itu yang disebut dengan klasifikasi gitu ya. Nah, untuk sampai kepada klasifikasi, yang pertama kita harus melakukan ekstraksi ciri. Setelah itu segmentasi, setelah itu klasifikasi. Nah, yang kita bahas itu yang diekstraksi cirinya ini dulu. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi ciri? Yaitu kita harus mengenali dulu. Dandelion itu cirinya apa? Coltsfoot cirinya apa? Bunga daisy cirinya apa? Nah, itu yaitu salah satunya dengan cara deteksi tepi. Nah, setelah kita mendeteksi tepinya, misalkan kalau daisy itu tepinya bentuknya kayak gini, coltsfoot seperti ini, dandelion seperti ini gitu. Nah, kemudian kita melakukan segmentasi. Nah, nanti kita masuk ke materi segmentasi ya, tapi karena hari ini tentang deteksi tepi, jadi kita bahas deteksi tepi dulu. Baru nanti setelah segmentasi kita bisa mengklasifikasi citra yang kita punya. Oh, ternyata dia itu termasuk kategori atau kelas bunga apa gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh penggunaan deteksi tepi. Segmentasi citra itu merupakan proses di mana pemisahan objek. Jadi setelah si tepinya ditemukan, ya kita pisahkan gitu ya. Nanti ada materinya tersendiri. Kemudian kita bahas tentang deteksi tepi. Tepi itu kan tergantung bentuk objeknya ya. Nah, kalau dilihat secara teknis, tepi itu bisa berbentuk garis gitu. Jadi tergantung objeknya. Kalau misalkan objeknya yang mau kita deteksi ternyata misalkan handphone atau buku, itu kan banyak garis-garisnya. Tapi kalau misalkan tidak berbentuk garis ya berarti misalkan entah itu melengkung atau sudut, ya itu tetap merupakan tepi tapi bukan berbentuk garis gitu. Nah, ada 4 karakteristik garis yang bisa diproses, yaitu horizontal 0 derajat, garis miring ke atas 45 derajat, vertikal 90 derajat, atau miring ke bawah. Nah, kan objek itu bentuknya macam-macam ya. Kemudian deteksi titik, yaitu jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa citra itu kan terdiri dari piksel-piksel ya. Jadi yang disebut dengan titik di sini adalah pikselnya itu gitu. Nah, kemudian cara kita mendeteksi yaitu dengan membedakan angka di titik tersebut itu dengan titik-titik di sekitarnya. Oke, kemudian kita bahas khusus tentang tepi. Nah, tepi di sini gimana sih cara kita bisa menentukan bahwa ini tepi? Misalkan ada objek
tadi handphone ya dalam sebuah citra. Nah, terus objek handphone itu kita bisa tentukan adalah bagian yang ini, yaitu dalam bentuk dalam bentuk citra angka ya. Jadi kalau misalkan nih kita lihat di sini. Nah, pada gambar ini. Nah, ini kan misalkan ini representasi citra dalam bentuk matriks ya. Ini kan bukan dalam bentuk gambar lagi nih, dalam bentuk matriks. Karena kita bisa memanipulasi kalau misalkan kita sudah ubah dalam bentuk matriks. Nah, di sini kan ada kalau dari 4 ke 4 itu kan sama. 4 dengan 4 sama. Atau misalkan di sini 5. Nah, 4 dengan 5 kan bedanya enggak kontras ya. Cuma 1 digit dibandingkan dengan 4 dengan 8 itu kontrasnya jauh ya. Kontrasnya jadi berubah cepat gitu dari 4 ke 8. Beda 4 angka. Coba kalau kita lihat ini dari 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Ini perubahannya itu gradasi gitu ya, sedikit-sedikit. Berubah satu, berubah satu, berubah satu. Tapi kalau dari 4 ke 8, nah ini pasti di sini ada perubahan intensitas warna nih. Ya, nah ini berarti kemungkinan ini adalah batas dari objek gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak. Jadi dari 4 ke 8 gitu. Sebenarnya 4 ke 5 juga berubah, cuma enggak terlalu besar ya kalau dibandingkan 4 dengan 8. Kemudian ada 3 macam tepi dalam citra. Yang pertama adalah tepi curang, perubahan intensitas yang tajam, arah tepi berkisar 90 derajat. Kemudian tepi landai, disebut juga tepi lebar dengan sudut arah yang lebih kecil, dan tepi yang mengandung derau atau noise. Jadi adanya noise itu juga mungkin bisa jadi objeknya itu sebenarnya tampak atau tidak tampak kan adanya noise gitu loh ya. Jadi kayak misalkan ada gangguan garis hitam, bintik-bintik hitam pada gambar ya, sehingga membentuk objek ya, atau justru sebaliknya dia itu mengganggu bentuk objek. Nah, ini jadi yang tadi disebutkan tepi curam, tepi landai, tepi curam dengan derau. Jadi ada ada piksel-piksel yang merupakan gangguan, entah itu karena fotonya rusak, atau misalkan karena pada waktu pengambilan itu kurang cahaya, atau memang kameranya bermasalah gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tepi curam ya. Jadi kayak misalkan ada perubahan yang mendadak gitu, yang besar ya. Misalkan kalau ditanya gini, besar itu apa sih? Kayak misalkan dari 4 ke 5, 5 ke 6 itu disebut tidak mendadak atau enggak besar. Itu apa karena selisih antara piksel 4 dengan 5 itu hanya 1. Nah, misalkan bagaimana dengan misalkan di sini 4, di sini 8, terus di sini 4, di sini 80 gitu loh. Nah, kalau 4 dengan 80 itu gapnya kan jauh ya, 76. Dibandingkan dengan 4 ke 8, itu kan gapnya cuma 4. Ya kalau 76 dibandingkan 4, itu kan ya jelas jauh lebih besar 76. Jadi yang dimaksud dengan curam di sini itu angka berapa gitu. Beda berapa sih yang disebut dengan curam. Nah, ini kita menggunakan teknik threshold. Jadi kita harus menggunakan nilai ambang batas. Kita tentukan kalau misalkan nanti diimplementasikan dalam program, kita bisa tentukan nilai threshold-nya. Jadi kayak misalkan gini, misalkan 48, 48, tapi di sini 4, 80, 4, 82, 4, 85, ya. Nah, karena misalkan di sini sebagian besar di sini 4, 8, sekitar 80-an, sementara di sini cuma 4 sama 8, 4 sama 8, ya karena gap-nya terlalu jauh, kita bisa ngambil misalkan ambang batas yang misalkan kalau misalkan gapnya di bawah 10, ya berarti kita anggap nggak ada gap gitu. Tapi kalau gapnya di atas 10, maka kita anggap ada gap. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti ya, misalkan nih, si daerah ini ya, daerah 4 sama 8 itu akan dianggap daerah yang sama gitu loh. Karena gapnya dianggap nggak terlalu jauh, maka dia akan dianggap sebagai daerah yang sama. Jadi 4 dengan 8 ini bukan merupakan tepi gitu loh, meskipun ada perbedaan, karena dia tidak signifikan
ya perbedaannya dibandingkan misalkan ini 480, 481 misalkan 482 ini kan bedanya jauh ya. Nah, maka di sini dianggap sebagai tepi nih di sini gitu. Jadi kita harus punya apa namanya ambang batas ya, sehingga nanti atau disebut dengan nilai threshold, sehingga nanti apa namanya tepinya kelihatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah nanti nilai threshold yang ditentukan itu akan mempengaruhi kenampakan dari objeknya? Iya, ya, iya. Jadi nanti kalau misalkan kan kita nggak tahu kalau sudah diubah ke dalam bentuk matriks itu angkanya berapa aja, ya. Jadi kalau untuk melihat objeknya nanti seberapa tegas tepinya, ya kita bisa mainkan di nilai threshold-nya gitu. Suatu titik dikatakan sebagai tepi apabila mempunyai perbedaan yang tinggi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Tapi tingginya itu seapa? Ya itu makanya ada yang namanya threshold gitu ya. Kalau pada citra grayscale dengan level keabuan yang tinggi, ya ini yang kalau secara teoritis agak sulit ya. Tapi kan kita bisa memanipulasi atau mengolah citra itu dengan program. Jadi kita nggak begitu masalah. Kalau misalkan pada citra hitam putih ya ini gampang banget karena nilai citra pada citranya kan paling kalau nggak 0, 1. Nih kayak misalkan gambar ini. Ya ini udah kelihatan jelas tepinya yang mana gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini putih, di sini hitam ya udah, berarti di sini tepinya gitu batasnya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa tepi itu bisa vertikal, bisa horizontal, bisa dalam kemiringan dengan derajat tertentu. Makanya tadi di atas ada yang namanya tepi landai ya, tepi curam gitu. Nah, terus seperti yang kita ketahui bahwa citra itu bisa diolah dalam dua ranah. Yang pertama adalah ranah frekuensi, kemudian yang kedua adalah ranah spasial. Nah, kalau ranah spasial itu maksudnya adalah citra kan berubah dalam bentuk matriks. Nah, kemudian kita olah dengan cara operasi matematis seperti misalkan perkalian, pembagian, pengurangan, kemudian apa namanya? Operasi not or and, operasi boolean. Nah, itu apa namanya? Bisa kita lakukan dalam ranah spasial. Nah, kalau misalkan dalam ranah frekuensi, berarti kita ubah dulu si citra itu ke dalam bentuk frekuensi. Seperti yang sudah dipelajari kalau nggak salah di pertemuan 3, itu kita mengubah citra ke ranah frekuensinya itu dengan fast Fourier transform ya. Nah, ini akan mudah kalau misalkan kita lakukan menggunakan pemrograman. Nah, kalau misalkan pakai apa namanya? Kalau kita misalkan melakukan deteksi tepi dengan di ranah frekuensi, maka kita bisa menggunakan apa namanya? high pass filter atau low pass filter. Nah, saya juga sudah pernah menyampaikan tentang filter. Filter ini adalah sebuah matriks ya, sebuah matriks. Istilah lain dari filter ini adalah kernel atau mask ya. Nah, filter atau kernel atau mask atau apa namanya matriks yang digunakan untuk mendeteksi citra pada ranah frekuensi adalah kalau nggak low pass atau high pass ya. Atau kalau bahasa Indonesia mungkin kalau Anda baca di apa namanya di misalkan artikel di internet atau di buku itu istilah lainnya penapis lolos atas atau penapis lolos bawah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang ketiga ada namanya bandwidth ya, band fast pass filter ya, atau bisa juga menggunakan wavelet transform. Nanti kayaknya di materi keberapa gitu kita akan bahas tentang itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan kita bisa menghasilkan tepi objek menggunakan di ranah frekuensi menggunakan low pass, band pass atau high pass gitu atau wavelet. Nah, cuma memang kebanyakan apa namanya yang namanya deteksi tepi kalau kamu baca di internet ya, itu kebanyakan orang melakukan deteksi tepi di ranah spasial.
ya, tidak di ranah frekuensi. Kenapa? Karena di ranah frekuensi itu prosesnya lama dan membutuhkan memori besar. Makanya yang paling sering digunakan yaitu di ranah spasial. Nah, untuk ranah spasial itu ada beberapa metode yang populer digunakan, dan ini terbagi dua. Ada yang istilahnya operator gradien pertama, yaitu metode Robert, metode Prewitt, metode Sobel. Nah, ini 3 yang populer, sedangkan operator yang menggunakan Gaussian itu yaitu operator Kenny. Ya. Nah, ini 4 operator yang populer digunakan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu pada matriksnya atau kernelnya. Jadi Robert punya kernel yaitu berupa matriks 2x2, Prewitt 3x3, kemudian Sobel 3x3. Sebenarnya bisa berbentuk ganjil ya. Nah, Kenny ini itu istilahnya kalau nggak salah ini yang paling bagus hasilnya. Nanti kita bisa coba dalam pemrograman. Karena gini, yang dihasilkan misalkan dari metode Sobel itu tepinya itu tebal gitu. Tepinya tebal. Nah, Kenny ini itu menghasilkan tepi yang lebih tipis ya daripada misalkan Sobel ya. Kemudian ada lagi operator-operator lain yang bisa digunakan. Nah, kita akan masuk ke dalam pemrograman seperti apa sih hasil dari deteksi tepi dengan menggunakan di ranah spasial ya, dengan menggunakan operator Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.